Wajah Indonesia dari belahan negara lain. Ribuan warga kita mengamuk di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Negara dianggap tidak melayani mereka dengan baik. Masa amnesti yang singkat dari pemerintah Arab Saudi memicu puluhan ribu TKI ilegal ini menyerbu kantor konsulat. Ribut-ribut yang menewaskan satu orang ini disorot dunia tentang sebuah negara yang ratusan ribu warganya terlantar sebagai tenaga kerja ilegal. Hari itu, 12.000 lebih tenaga kerja Indonesia datang dari seluruh penjuru Arab Saudi. Kabar adanya pengampunan atau amnesti dari pemerintah Arab Saudi menjadi berita gembira bagi ratusan ribu TKI ilegal. Riyadh dan Jeddah ditunjuk melayani amnesti. Pengampunan diberikan terhadap siapapun warga negara asing ilegal yang melanggar aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan di Arab Saudi. Rentang masa amnesti dari 11 Mei 2013 sampai 3 Juli 2013. Warga negara asing yang berhak atas amnesti diantaranya yang melampaui izin tinggal atau overstayer, pekerja migran yang kehilangan paspor atau pekerja yang kabur dari majikan. Melihat kerumunan ini terlihat jelas betapa banyaknya TKI kita yang melanggar aturan imigrasi di Arab Saudi. Amnesti memiliki dua tujuan: pulang ke negara asal tanpa didenda atau penjara, atau tetap bekerja di Arab Saudi secara sah. Tak heran, TKI bermasalah dari seluruh penjuru Arab Saudi yang selama ini tak berani menampakkan diri berduyun-duyun meminta amnesti. Terik matahari 50 derajat Celcius sudah tak lagi menyengat. 12.000 orang ini sudah berhari-hari bersabar mengantri, berdesakan, menahan lapar. Tapi kantor Konsulat Jenderal RI hanya mampu melayani 6.000 orang per hari. Semua orang, pokoknya udah pada marah di sana, udah ngantri panas, nggak makan, nggak kencing, nggak apa, perut lapar, kepengen kencing ditahan, nggak ada hamam, nggak ada WC. Gimana nggak kesel, Mas? Pelayan Zafara itu nggak memuaskan. Sementara ada orang dari luar daerah loh, dari Madinah, dari kan jauh, 6 jam. Sampai 3 hari nggak dilayani. Nggak dilayani itu. Sehari mental, kurang ini kurang itu, mental lagi. Ya amarah emosi, ada yang bawa anak kecil padahal korbannya lebih dari 20. Kemarin bisanya dibakar, Mas. Korbannya banyak maksudnya yang Mas hari Sabtu itu aja saya 3 katanya, siang pagi 1, sorenya 2, pingsan terus langsung mati. Orang saya nulung juga orang banyak, saya kan ngeter teman saya udah gitu, Mas. Kerusuhan tanggal 9 Juni itu menjadi cerita buruk bagi para korban. 1 orang tewas dan 80 orang TKI ditangkap dengan tuduhan provokator. Perwakilan Indonesia di Jeddah menutup rapat identitas TKI yang ditangkap dalam petaka ini. Salah satunya Imam Muhdi. Suami saya itu nggak ngapa-ngapain, cuman itu gendong anak saya, terus dikasihin sama saya, terus langsung diituin sama polisi. Kirain itu suami saya itu ikut bakar-bakar, ya langsung diambil begitu saja. Oleh itu polisi Saudi. Imam Muhdi yang dituduh provokator kini hilang. Tapi Hamimah, sang istri, tetap berjuang mendapatkan SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai syarat meminta amnesti. Ya, jadi sebenarnya SPLP ini kan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan ini sebenarnya dokumen resmi ya, dokumen perjalanan, dan ini bisa digunakan untuk mereka yang akan pulang ataupun yang akan bekerja. Penerbitan SPLP itu kan
dari prosesnya juga lebih singkat. Jadi misalnya untuk pembuatan satu SPLP sekitar 7 menit, sedangkan untuk paspor itu 20 menit. Tidak mungkin kita mengeluarkan paspor di tengah-tengah pemohon yang jumlahnya sangat besar. Mbak, lurusin Mbak. Lurusin barisannya. Lurusin. Pembuatan SPLP relatif lebih singkat. Ini prakteknya. Kami mengikuti Rini, TKI ilegal asal Cianjur, Jawa Barat yang melampaui izin tinggal selama 8 tahun di Arab Saudi. Rini ikut berdesakan mengantre di KJRI. Tapi ia gembira karena dijanjikan oleh KJRI bahwa SPLP-nya sudah dapat diambil. KJRI menetapkan aturan hari Senin sampai Kamis adalah jadwal untuk pendaftaran pembuatan SPLP. Dan Sabtu Minggu adalah jadwal pengambilan SPLP. 3 jam mengantri dengan sabar. Tapi inilah yang Rini temui. Ibu Rini saya teh, cuma teh di pengaduan teh ya, di pengaduan teh, tanyain teh. Iya teh, benar teh. Oh, sono, masuk ke lapangan ya. Di lapangan itu. 169. 17 itu. Apa? 17, meja 17 itu. Waalaikumsalam. Hah? Hah? Iya, duduk aja dulu sebentar Bu ya. Mungkin masih di imigrasi nih Mbak. Saya nunggu Bapak dari tadi. Ayo, saya terangkan. Mana? Ini kenapa Bu? Maaf aja, kenapa ini? Saya kan ngambil paspor Mbak dari sana, katanya harus ke pengaduan. Iya, Nomor itu sabar. ke sana harus ke sini masih ditolak. Kemana Iya, lagi Pak? ini sekarang Ibu lebih baik kalau mau jadi sekarang, Ibu bikin ulang lagi daftar, isi semuanya akan dijadikan hari ini juga Bu. Isi formulir Iya, lagi. Di mana isi ngambil formulirnya Pak? Formulir di bawah tenda akan dijadikan hari ini. Kita bekerja sampai malam. Di sana ambil nomor antrian di sana Ibu, habis antrian ambil di sini. Saya datang dari pagi, katanya hari ini saya dapat paspor. Ternyata saya malah ditolak dari kantor sana pengambilan paspor. Katanya saya harus mengadu ke kantor pengaduan. Dari pengaduan saya ditolak, katanya ada di imigrasi. Katanya dari imigrasi masuk ke imigrasi, saya ditolak juga, katanya nggak ada paspor, harus bikin paspor lagi. Udah berapa jam dari awal? Saya datang dari jam 6. Jam 6 sampai sekarang jam 1-an nih ya? Iya, belum dapat hasil. Belum dapat hasil. Terus apa? Mereka bilangnya apa? Mereka bilangnya kan bikin sabar, pertama harus bilang ke saya sabar, harus bikin paspor baru lagi. Hari Senin katanya jadi paspor saya. Baru hari Senin jadinya? Iya. Marah, lelah, dan kecewa. Perjuangan selama 7 jam harus dibayar dengan pulang tanpa hasil. Dan Rini tidak sendiri. Puluhan ribu TKI menghadapi model pelayanan sama di KJRI, di pingpong, dan tak jelas kapan SPLP bisa benar-benar di tangan mereka. Jika satu SPLP untuk satu orang saja butuh waktu berhari-hari, bayangkan ada 100.000 TKI ilegal yang mengharapkan dokumen sama untuk meminta amnesti. Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP diterbitkan untuk 2 tujuan. Sebagai surat kepulangan atau surat mencari kerja. Saat ini sedikitnya tercatat sudah 100.000 lebih buruh migran ilegal memegang kartu SPLP. Menggantungkan nasibnya kepada kartu tersebut. KJRI Jeddah mencatat 20% atau lebih dari 20.000 pekerja migran ilegal yang mendaftar bermaksud pulang ke Indonesia.
Dan kami mencoba membuktikan kesaktian SPLP. Tim Berkas Kompas menuju satu penampungan pekerja migran ilegal. Kami menemui beberapa orang yang sudah memegang SPLP yang ingin pulang ke tanah air. Katanya dulu kalau sudah punya ini paspor, udah Bu kamu pulang, beli tiket sendiri, pergi ke Jawa Barat dulu, pergi ke Jawa Barat nanti ditok udah pulang kamu. Nah, saya pergi ke Jawa Barat Sorofia. Dari Sorofia itu pergi ke Tarhel, sudah pergi ke Tarhel sama Jawa Baratnya. Apa ini? Mau pulang Pak? Boro-boro udah pulang ke rumahnya sendiri katanya. Ini pulang di sini Pak? Pulang ke rumah di sini, iya. Nggak dikasih exit permit ya? Iya. Iya, saya mau pulang. Udah ada SPLP-nya? Ada SPLP tapi masih dipersulit dengan Jawasan. Dengan polisi sini. Alasannya katanya masih nunggu di pintu gerbang lagi. Saya sudah antri 3 kali antrian. Tapi masih dipersulit dengan Jawasan di sini. Banyak yang menderita karena yang mempunyai garis mawjud itu tidak sama sekali tidak ada yang berhasil untuk pulang. Kayaknya pulang, cuman itu aja pingin pulang. Gimana caranya? Otomatis secara singkat gitu, biar nggak biaya duit itu di sini buat kerja nggak kerja, duit tiap hari jadi habis. Pekerja migran yang kami temui di penampungan ini ada yang telah puluhan tahun bekerja dan tinggal di Arab Saudi. Bahkan ada yang belum pernah sekalipun pulang ke tanah air. Menjejakkan kaki kembali ke tanah air menjadi impian mereka. Dari berbagai wawancara ke puluhan buruh migran, hasilnya sama. SPLP tidak bisa diterima sebagai dokumen yang sah untuk pulang. Hari ini adalah hari terakhir pengurusan exit permit atau izin kembali ke negara asal di imigrasi Matar Gadim, rumah detensi Jeddah. Pengamanan imigrasi Matar Gadim tergolong ketat. Selain sebagai garda imigrasi, lokasi ini juga digunakan sebagai rumah detensi. Penjara bagi buruh migran yang melanggar aturan keimigrasian setempat. Untuk melihat secara langsung keadaan di imigrasi Matar Gadim, tim Berkas Kompas bergabung bersama para imigran gelap. Pengurusan exit permit hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Itu pun hanya di hari Rabu. Yang tidak merasa punya nomor ijazah lebih baik di rumah saja. Berjam-jam menunggu, ribuan buruh migran harus menelan kecewa. Impian untuk pulang ke tanah air pupus. Ribuan buruh migran pemegang SPLP di Jeddah ditolak saat akan menggunakan SPLP untuk pengurusan kepulangan. Penolakan ini tak hanya oleh imigrasi Matar Gadim, imigrasi Al-Rehab, imigrasi Abrak Ragama, Kandara, dan imigrasi Bandara King Abdul Aziz juga menolak untuk memproses exit permit dengan SPLP. Jadi dalam beberapa kasus kita sudah memproses mengganti menjadi paspor. Jadi ada beberapa kantor imigrasi di luar Jeddah yang memberikan iqomah atau izin tinggal ya kepada mereka yang akan bekerja ya di atas SPLP. Tapi ada juga kantor imigrasi termasuk di Jeddah kami mendapat laporan mereka menolak. Nah ini yang kita pertanyakan juga. Nih, pemerintah Indonesia gagal membantu warganya untuk memanfaatkan amnesti. Jangan dipaksa untuk memberikan SPLP karena Saudi udah jelas-jelas bakal menolak SPLP itu bagi yang mau bekerja. Mereka tetap menuntut paspor lama. Betulnya tahu bahwa SPLP ini sesuatu yang sia-sia gitu. Iya, saya sangat yakin mereka tahu. Katanya surat sakti pengganti paspor. Katanya dokumen sakti untuk pulang. Tapi SPLP tidak bisa dirasakan manfaatnya bagi puluhan ribu buruh migran yang rindu tanah air. Lalu apa kata negara? Awalnya memang
setiap negara itu diberi waktu seminggu 1 hari. Nah kebetulan Indonesia hari Rabu ya bersama beberapa negara lainnya. Sementara fakta seminggu sekali itu pun di bawah 200. Jadi sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi ini kebijakan amnesti yang maksudnya baik tapi tidak diimbangi oleh kalkulasi penyelesaian persoalan. Negara justru menuding kinerja petugas imigrasi Arab Saudi yang tidak maksimal mengurus exit permit. Kami mengonfirmasi ke petugas imigrasi Arab Saudi. عنوان كفيل تعريفه بالراتب جنب سوي له جواز اصلي اللي يبغى يسافر اوكي ما في مشكله سوي SPLP يسافر شهرين مدته سنه ما في غرامه مروريه ما في غرامه مروريه ما في غرامه اقامه كله معفي عشان عفو ملكي. Jika izin meninggalkan Arab Saudi memerlukan identitas awal, lalu apa arti amnesti? Dan untuk apa SPLP? Padahal logikanya, pekerja migran menjadi ilegal karena tidak punya dokumen. Akankah pekerja migran bisa kembali ke tanah air? (3 Juli 2013), masa amnesti berakhir. Pasca 3 Juli, pemerintah Arab Saudi akan memberlakukan razia besar-besaran bagi WNA yang tidak punya izin tinggal. Pekerja migran resah karena sampai 3 Juli, dari puluhan ribu TKI yang ingin pulang, tak sampai 100 orang yang berhasil kembali ke tanah air. Jatah dari Indonesia itu kan harinya hari Rabu. Tapi hari pelayanannya dari pihak Tarhil atau pihak detention office di sini. Tapi kita mulai kerja itu hari Selasa, pendaftaran dan sebagainya. Yang keluar belum banyak, sekitar 35 terakhir kita cek. Kami mengikuti pertemuan Ansor, kelompok relawan yang membantu KJRI mengurus amnesti. Gimana sistem kami supaya Pertemuan ini mencetuskan petisi suara satu, menuntut exit permit dari pemerintah Saudi Arabia. ingin pulang berupa dokumen SPLP mendapatkan visa exit dari pemerintah Saudi dan menyiapkan armada angkutan untuk kepulangan ke tanah air. Mengeluarkan paspor lama bagi pekerja yang kaburan atau menerbitkan paspor baru, bukan SPLP. Tuntutannya sederhana, exit permit bagi yang ingin pulang dan penerbitan paspor bagi TKI yang ingin tetap bekerja di Arab Saudi. Paspor dan bukan SPLP. Ilegal, tapi asa mengais rezeki di negeri orang belum surut. Karena jika pulang ke negeri sendiri, tidak yakin akan hidup dengan apa. Pilihannya tetap bertahan dengan mencoba membuat paspor baru. Sejatinya membuat paspor baru prosesnya sederhana. SPLP digunakan untuk membuat igamah atau surat bekerja dari majikan. Artinya, jaminan dari kafil atau majikan inilah modal membuat paspor baru. Tapi proses ini menjadi celah yang dimanfaatkan agen TKI untuk datang meraup keuntungan. Dia emang fee dia 1.700. Iya, biro jasa. Biro jasa itu kan. Tapi karena amnesti udah mepet, mau tidak mau, semua yang mau berterima ikat mereka datang. Jadi di sini mereka seperti hero ya, pahlawan kesiangan. Padahal nggak ngapa-ngapain. Bikin ribet ya? Ibaratnya deal-dealnya langsung antara udah deal privat. Seharusnya langsung ke KJRI tanpa PT bisa. Kan ini alasannya beda, ada pihak PT. Tanggung jawab. Tanggung jawab lah, nggak ada urusan. Abjad itu nggak diakui di Saudi. Saudi cuma tahunya KJRI sama KBRI. Udah. Dalam pertemuan dengan petugas KJRI Jeddah, kami menemukan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perwakilan luar negeri Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau Abjati. Kami menghitung perbandingan biaya pembuatan paspor di KJRI dan di Perwalu Abjati.
Pengurusan paspor di KJRI membutuhkan biaya Rp65 atau Rp172.000. Bandingkan bila mengurus paspor melalui Abjati. Biayanya Rp3.900 atau Rp10 juta lebih, dinaikkan hampir 60 kali lipat dari harga resmi. Kehadiran Perwalu Abjati ini tidak menguntungkan buat warga, tidak ada manfaatnya. Malah